Shalom. Narai kabar, semua barigas amin, semuanya sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya saudaraku. Ya, selamat berkumpul beribadah bersama saudara seiman. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin saudara. Karena kita tidak tahu ada di depan kejadian-kejadian apa saudaraku, sehingga pemerintah mengambil maklumat dan kita tidak tahu. Tapi selagi masih ada kesempatan, saudara, kita seiman adalah juga kekuatan kita. Ya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Baik saudaraku yang terkasih, judul firman Tuhan hari ini adalah melayani dengan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. Melayani dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, saudaraku yang terkasih. Haleluya. Saudaraku, tahukah saudara, apakah saudara menyadari bahwa pada saat saudara, Tuhan bentuk kita semuanya dalam rahim ibu kita, saudara, di dalam kehidupan kita ada satu talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup masing-masing orang itu. Berbeda-beda, tetapi ada satu kemampuan, ada satu talenta yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi saudara memilikinya, saudara. Ya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengembangkannya, saudara. Karena kalau tidak, maka saudara harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mari kita membaca Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kita baca bersama-sama saudaraku yang terkasih, yang siap katakan amin. Belum semua. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kalau saudara ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada, saudara bisa mengikutinya dengan baik, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Ikut beribadah, bukan ikut menonton. Puji Tuhan, haleluya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Yang siap katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanmu Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30 sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang percaya katakan amin. Saudara, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan mempercayakan talenta, kemampuan kepada masing-masing setiap anak-anak Tuhan. Amin saudara. Saudara jangan menganggap diri saudara remeh. Jangan. Orang yang paling kasihan di muka bumi ini adalah orang yang tidak tahu menghargai dirinya sendiri. Lalu berlaku compang-camping, berlaku jahat, berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan dia merasa minder, rendah diri dan tidak berani berbuat apa-apa. Itu harus dipulihkan. Tetapi sadarlah baik-baik saudaraku yang terkasih, bahwa di dalam saudara dan saya ada satu potensi, ada kemampuan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, tetapi saudara menyadari, mungkin saudara punya talenta 1, mungkin saudara dan saya punya talenta 2, mungkin yang ada punya sampai 5, saudaraku. Bukan perkara 5, 2, 1. Tapi perkaranya adalah, apakah saudara dan saya, kita mengembangkan talenta itu atau tidak? Itu masalahnya. Tuhan bukan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sama si Adi ini satu aja lah. Memang saya merasa saudara tidak banyak mampu apa-apa. Ya. Wah, sama Lorenzo yang rambutnya terbakar itu, kasih aja lah berapa? 5 talenta kah dia mampu. Ya. Oh, sama siapa lagi, kasih aja ini 2. Ya. Lalu Tuhan membeda-bedakan karena dia sayang satu, sayang tidak. Bukan begitu saudara. Ini adalah Tuhan melihat bagaimana kemampuan seseorang untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, maka dia harus melakukan itu. 1 talenta, puji Tuhan. Saudara bisa lakukan apa? Saudara bisa bernyanyi, nyanyi untuk Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa melakukan apa? Ya. Apa talenta saudara? Saudara bisa bermain musik. Main musik untuk Tuhan. Di rumah Tuhan. Untuk jiwa-jiwa bisa menikmati musik saudara. Seperti siapa? Pemain kecapi itu siapa? Daud. Pada saat dia bermain kecapi, menyembah, memuji Tuhan di kamar dan tidak dilihat oleh orang, dia gunakan itu talenta untuk memuji, mempermuliakan Tuhan saudara. Dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Pada saat siapa itu? Si Saul kerasukan setan, maka Daud dipanggil. Pada saat Daud memetik kecapinya, gering, kelenteng, roh jahat yang ada pada Saul lari terbirit-birit. Saudara ingat kan? Kenapa? Karena Daud
menggunakan talenta kemampuan yang ada padanya untuk dia bisa melayani Tuhan sehingga Saul bisa dipulihkan. Apalagi talenta yang saudara punya, saudara lakukan untuk Tuhan. Ya. Saudara pintar sekali mengarang puisi. Kalau saudara berpuisi, orang mendengar air mata bisa keluar, air hidung pun bisa keluar. Begitu menyentuh. Tapi kalau saya berpuisi, maka saudara bilang, apa ini Bang Adi ini? Tapi kalau yang lain yang punya talenta itu, malam yang hening. Maka pada saat dia bilang malam yang hening, saudara merasa hening. Sepertinya auranya itu loh masuk ke dalam hidup kita. Pernah nggak saudara merasa pada saat orang bernyanyi, saudara, aduh enaknya aku mendengar suaranya ini. Orang dunia loh. Apalagi Tuhan. Iya kan? Siapa itu yang keluar pula dia ya? Si Yeremia itu loh. Oh, Yemima. Ya. Bagus suaranya, tapi dia kurang votingnya. Ya kan? Siapa lagi yang bagus itu? Oh, kalau si Abraham, si Max ya? Si Max. Tapi saya kurang suka. Siapa lagi? Joy, tapi sudah dari awal sudah keluar. Siapa lagi? Banyak lagi, saudara. Itu kalau kita dengar dia bernyanyi, aduh. Apalagi yang berewokan itu, tubuhnya yang jadi jurinya itu siapa itu namanya itu? Ya, tampang begitu tetapi suaranya merdu, tinggi, sedap didengar. Itu loh yang gini-gini itu. Siapa itu namanya itu? Si Seleng. Ya kan? Punya talenta luar biasa, saudara. Enak didengar. Oh, si Judika, tinggi. Ya. Tapi kalau kita sudah dengar satu orang yang lain itu nyanyi atau siapa, saudara, aduh, sumbang suaranya. Dia tidak punya talenta untuk bernyanyi mungkin, tapi dia punya kemampuan yang lain. Jadi percayalah pada diri saudara dan saya, ada satu kemampuan bukan seperti orang lain. Jadi jangan tarik diri saudara pingin seperti orang lain, gak usah. Jadi apa yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan, kemampuan kembangkan. Mungkin saudara pintar membuat sebuah karikatur. Bikinlah karikatur rohani. Atau karikatur yang bisa memberkati orang. Iya kan? Kalau saudara suruh saya bikin gambar karikatur, maka mencelong sana sini, saudara. Enggak bisa. Ada orang yang bisa begitu. Ya, saudaraku. Nah, saudara harus sadari, seorang yang diberikan 5 talenta, dia kembangkan itu. Jadi perkaranya adalah perkara tanggung jawab. Katakan sama-sama, tanggung jawab. 1, 2, 3, tanggung jawab. Seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan, saudara dan saya punya kemampuan, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan-kemampuan untuk kita bisa berkarya, saudara, itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Maka persembahkan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Rumah Tuhan tidak boleh terbengkalai. Lakukan, kerjakan, saudara. Orang yang menerima 5 talenta itu, saudara, ya, Tuhan mempercayakan kepada orang-orang itu, dia panggil, ini perumpamaan gambarannya, saudara, ya, bukan perkara uang lalu uang saudara jalankan, saudara, bukan begitu. Ya, harta, talenta, kemampuan, saudara. Hamba yang menerima itu, saudaraku, mana ini, saudara? Ya.
Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, dia senang sekali. 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Coba perhatikan kata tuannya itu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan memuji orang yang bekerja melayani Tuhan dan mengembangkan hidupnya bagi Tuhan. Dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Setia sangat dibutuhkan, saudara. Ada orang melayani 1-2 tahun, oke, hebat. Masuk tahun ketiga mulai loyo kesetiaannya. Malas, asal-asalan melakukan. Jangan, Tuhan lihat hati. Sampai sekarang saya pun harus belajar bertanggung jawab, mempersiapkan makanan bagi saudara. Untuk apa yang Tuhan firmankan, cari wajah Tuhan. Berdoa, berpuasa, apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan. Bukan kutip-kutip dari Google, lalu khotbahkan hal yang sama. Judulnya bisa sama karena memang judulnya bisa sama, saudara, tapi isinya mungkin bisa berbeda. Karena kita sudah siapkan apa yang Tuhan taruhkan. Amin, saudara. Ya, persiapkan, bertanggung jawab. Hambaku yang baik dan setia. Tuhan kasih label baik dan setia. Apakah kita sudah baik? Oke, kita tetap mengerjakan. Tapi benarkah kita sudah setia hingga saat ini? Saudara, yang dicari Tuhan adalah kesetiaan. Banyak orang yang berbuat baik, kata firman Tuhan. Tapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Tuhan cari kesetiaan. Maukah saudara setia? Amin. Setia, amin. Setia kepada Tuhan. Setia kerjakan, kembangkan. Mungkin saudara awalnya saudara menari begitu, saudara belum tahu persis. Tapi saudara cari lagi, saudara latih lagi. Di rumah saudara kembangkan, saudara cari pelajaran-pelajarannya. Saudara lihat dari YouTube, saudara gunakan YouTube dengan baik, dengan benar. Saudara pelajari, saudara kembangkan, saudaraku. Makin hari makin baik, makin hari makin baik. Dan makin hari orang mengalami Tuhan lewat tari-tarian saudara. Pernahkah saudara dengar sebuah kesaksian? Pada seorang kakak itu pada saat dia menari untuk Tuhan di depan, saudaraku, ada banyak orang yang menangis di situ. Hanya lihat tariannya saja. Dia tidak berkata apa-apa, dia hanya menari untuk Tuhan. Dan orang tersentuh dan ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Tapi saya nggak punya talenta seperti itu, Bang. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan? Lakukan. Jadi perkara yang dituntut oleh Tuhan adalah tanggung jawab. Katakan sama-sama sekali lagi apa? Tanggung jawab. Amin. Setiakah kita mengerjakan bagian kita masing-masing yang sudah dipercayakan? Setia di dalamnya. Karena pada saat Tuhan itu datang, Dia akan meminta pertanggungjawaban. Bagaimana kamu mengembangkannya? Apa katanya lagi, saudara? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lihat, saudara. Orang yang dipercayakan tanggung jawab yang besar adalah orang yang sudah setia mengerjakan tanggung jawab yang kecil-kecil. Kerjakan. Saya tidak kujuk-kujuk langsung tiba-tiba bisa berkhotbah di hadapan saudara. Saya ingat mula-mula saya bertobat. Saya belajar gitar untuk saya bisa bermain musik. SMP. Main musik walaupun hanya 3 kunci baru
Saudara, tapi disuruh bermain musik, saya mainkan saja walaupun salah-salah. Saya kembangkan terus, akhirnya bisa, saudara. Bagaimana dari kunci ini naik ke sini pada saat WL minta naik, dia sudah latih. Kembangkan. Jangan sampai di situ. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya masuk ke kelompok sel saya waktu saya di Bandung berkuliah, saudara. Tahukah saudara, saya langsung disuruh khotbah atau sharing firman? No. Kamu datang duluan ya. Ngapain bang? Bereskan tempat komsel kita. Sapu lalu bentangkan itu tikar. Itulah kerjaan saya. Saya harus datang duluan sebelum yang lain datang. Bawa gitar. Saya sudah melewati, bukan hanya saudara. Lalu ya sampai di mana tadi? Bentangkan tikar. Lalu dia mulai suruh saya memimpin pujian, main musik. Saya lakukan. Mulai ada orang jiwa baru di bimbing bawa dia lahir baru. Siap bang. Selesai konsumsi komselnya ada konsumsi, saya mulai dekati dia ke situ. Kenalan, bawa dia ke ruang. Ada ruang kami yang lain, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan, lahir baru, terima Yesus. Saya doakan. Percayakan sharing firman. Lalu dia mulai bilang begini, mulai sekarang untuk minggu depan kamu buka kelompok sel kamu sendiri. Disitulah saya mulai mempersiapkan firman, saudara. Di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan, mengambil doa puasa. Lalu saya bagikan kepada anak komsel saya yang 2-3 orang, bahkan 1 orang, bahkan kalau hari hujan tidak datang orang. Itulah yang saya kerjakan bertahun-tahun di kota Bandung dalam naungan sebuah gereja. Pada saat Tuhan suruh pergi ke kota Palangkaraya, saya pun pergi. Kembangkan. 1 komsel dulu di Bandung bisa menjadi 2, 3, 4. Kembangkan. Kita mulai dari 5 orang ini, saudara. 5 orang. Pelayanan ini. Kembangkan. Cari wajah Tuhan. Karena itu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak pintar bermain musik. Bermain drum, saya pernah ikut kelompok drum di gereja, saudara. Tapi ternyata susah berkembang. Karena insting musik saya enggak terlalu kuat. Tapi saya tahu mana musik yang melenceng-melenceng. Tapi kalau disuruh main, saya tidak bagiannya. Mulai kembangkan. Lalu abang itu bilang, kamu sebenarnya di mana bagianmu? Bang, sudah saya selidiki. Saya lebih senang, enjoy pada saat saya memimpin kelompok sel. Pada saat saya berbagi firman dengan mereka. Pada saat saya mengajar. Oh iya kah? Terus kamu di musik? Kayaknya kurang bang. Lalu saya ikut vokal di gereja. Saya ikuti dulu, bukan saya mau pilih-pilih sekehendak hati saya. Saya konsultasi dengan abang rohani. Dia suruh saya ke situ, saya ikuti. Baru semakin dewasa, semakin tahu di mana talenta yang Tuhan berikan.
Demikian juga kita, saudara, kita harus setia. Kata setia berarti saudara dan saya kembangkan. Saudara berikan yang terbaik kepada Tuhan. Terus lakukan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang, saudara. Jangan pernah berdiam, jangan pernah sampai di situ saja. Cari sesuatu yang lebih lagi. Bagaimana jiwa-jiwa bisa mengalami Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa disenangkan. Bertanggung jawab. Tidak boleh bermalas-malas. Amin, saudara. Kembangkan. Terus kembangkan. Sama seperti bisnis saudara, kalau saudara tidak kembangkan, dia mandek dia. Tidak dijaga ya. Tidak berhasil, tidak dijaga ya. Diambil orang. Betul enggak? Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 2 ya, tadi 5, sekarang 2. Terus perkataan Tuhan apa? Sama atau berbeda? Sama apa berbeda? Sama. Ayat 23, perhatikan kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Samakah dengan yang 5 talenta? Sama? Sama. Tuhan tidak membeda-bedakan 5 atau 2, saudara, atau 1. Yang Tuhan cari adalah tanggung jawab dan kesetiaan. Itu yang Tuhan cari. Jadi saudara jangan minder dengan diri sendiri. Kita tidak boleh minder, saudara. Minder itu harus dipulihkan. Mungkin ada masa lalu. Jangan minder, jangan bilang aku nggak bisa, aku nggak bisa. Kapan kau mau berkembang, saudara? Kalau terus bilang nggak bisa atau takut, jangan takut. Tapi apa yang berbeda? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, nah itu kan biasa itu orang malas ya. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Seperti kartun itu loh, Shinchan itu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Nih, terimalah kepunyaan Tuhan. Malas. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu ya bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ayat 30 ini ngeri. Coba perhatikan ayat 30, ngeri. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Marah Tuhan. Campakkan aja itu orang yang tidak berguna itu. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Bukan masalahnya 1 talenta. Masalahnya orang ini malas mengembangkan. Jahat di hati dan pikirannya tentang tuannya itu. Itu yang membuat tuannya marah. Bukan masalah satunya. Ya, saya tidak tahu apa problem manusia ini, saudara. Contoh ini, kenapa dia marah lalu dia menyembunyikan ke dalam tanah? Apakah dia merasa tidak seperti yang lain? Apakah dia merasa dibedakan? Atau apakah dia merasa minder dengan dirinya dan tidak mampu mengembangkan? Atau apakah dia merasa dia malas dan dia memang tidak mau mengembangkannya dan menyembunyikan semua itu? Saudara, hati-hati dengan pikiran kita. Amin, saudara.
tanggung jawab. Kembangkan. Kalau saudara dipercayakan sebuah tugas pelayanan, kembangkan di situ. Mahasiswa, pelajar, keluarga muda, dewasa muda, apalagi saudara komsel, kembangkan. Tanggung jawab sama Tuhan loh. Bukan sembarangan kepercayaan diberikan. Amin. Katakan sama-sama, di dalam diriku ada talenta yang dari Tuhan. 1, 2, 3. Di dalam diriku ada talenta yang dari Tuhan. Aku mau mengembangkan talentaku. 1, 2, 3. Aku mau mengembangkan talentaku. Amin saudara. Demikian juga di dalam diri saudara ada satu kemampuan, yaitu karunia yang Tuhan berikan. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Kita baca yuk Roma 12 ayat 4 sampai 8. Ada di depan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Betul? Iya kan? Apa yang Tuhan percayakan bagi saya kerjakan. Persiapkan makanan rohani, harus siapkan. Apalagi tugas-tugas yang kita punya berbeda-beda satu dengan yang lain. Kembangkan, kerjakan. Ayat 5 perhatikan. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain, ya kan? Kita satu anggota, satu tubuh Kristus. Oke, ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, sama-sama apa? Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Jadi setiap masing-masing kita ada karunia yang berlain-lainan. Ada orang punya karunia menasehati. Kalau sudah menasehati, aduh rasanya orang yang dinasihati itu dijamah hatinya dan air mata bisa keluar. Kak Christine itu punya karunia menasehati. Kalau dia menasehati orang, orang bisa tersentuh. Tapi kalau saya menasihati orang, orang bisa berpikir ulang. Ya. Ada sih yang tersentuh, ada yang ini. Ya, tapi kemampuan orang yang punya karunia pada saat dia mengerjakan luar biasa. Apalagi saudara, ada karunia yang berlain-lainan. Jadi dalam setiap diri saudara dan saya ada karunianya loh. Itulah sebabnya jangan anggap enteng sama diri kita. Cari tahu karunia apa. Ya. Tidak semua sama saudara, berbeda satu dengan yang lain. Sama seperti anggota tubuh, tidak semua tangan, betul kan? Saudara bisa bayangkan kalau semuanya tangan, berarti kita bercabang-cabang hidup ini. Tangannya banyak sekali. Tidak semua mata, betul? Anggota tubuh semuanya mata di sini, nanti jadi mata-mata. Betul? Tidak semuanya mulut. Saudara bisa bayangkan kalau semuanya mulut, terjadilah keributan, cekcok dengan yang lain. Karena semuanya mulut. Katanya semua ngomong saudara. Gak ada yang mendengar. Apakah semuanya telinga? Tidak. Kalau semuanya telinga, siapa yang ngomong?
Demikianlah Tuhan menciptakan kita luar biasa dan sangat menakjubkan. Demikian juga tubuh Kristus dalam gereja Tuhan luar biasa, sangat menakjubkan. Saudara dan saya punya karunia untuk kita bisa membangun rumah Tuhan dengan baik dan melayani jiwa-jiwa dengan baik, tergantung sesuai dengan karunia yang kita miliki yang dari Tuhan itu. Berbeda-beda tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kembangkan saudara. Lakukan, ambil bagian. Amin saudara. Kalau ada karunia untuk melayani, ini melayani yang khusus ini saudara. Dalam pengertian dia tidak tahan melihat ada yang berantakan. Dia kerjakan, dia suka sekali melakukan itu. Ya. Kalau ada karunia menasihati tadi sudah ayat 8 saudara, karunia memberi, membagi-bagikan, ya wah ini luar biasa. Ini ada sama siapa ini karunia membagi-bagikan ini ya? Sudah terlihat apa belum? Dia suka memberi. Kalau kumpul, aduh, dia enggak tanggung-tanggung. Dia bisa siapkan itu konsumsinya. Suka memberi. Ada karunia yang begitu saudara. Tapi bukan berarti saudara dan saya tidak memberi, karena itu hukum Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Tapi yang punya karunia ini, kadang kita tenet, kok sanggup dia seperti itu? Ada satu yang dia tidak lagi menghitung-hitung dirinya saudara. Dia bisa kasih beri. Amin. Dalam diri saudara ada karunia, amin. Kembangkan untuk Tuhan. Tuhan akan segera datang. Mari bekerja bagi Tuhan saudara. Jangan hanya mau menikmati Tuhan tapi tidak mau bekerja. Jangan hanya mau melihat atau menonton. Jangan menjadi penonton di rumah Tuhan. Jadilah anak-anak di rumah Tuhan. Amin saudara. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Kembangkan karunia. Kembangkan. Jangan minder lagi, amin. Ya, jangan. Kembangkan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Rumah Tuhan harus diurus, kita sudah berbicara kemarin. Ya, jiwa-jiwa harus diurus yang adalah rumah Tuhan. Bawa jiwa bagi Tuhan. Ini luar biasa karena Tuhan sudah kasih kita hikmat pengertian untuk membuka ini saudara. Ya, bersama dengan Bapak Gembala dibuka ini saudara. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Puji Tuhan ini sudah sampai ke situ. Ini harus dipenuhi lagi. Amin. Bawa jiwa, layani Tuhan. Saya ingat waktu saya kuliah. Saya dibohongi kah apa tidak terserah. Saya injili orang pembuat sepatu, penjahit sepatu yang datang lewat rumah. Mang, kadia mang. Kaito gitu ya. Datang dia. Dia lagi sambil segini saya injili dia. Saya duduk di situ. Mau? Kita ibadah? Mau Den. Dia kasih alamat. Ya. Minggu ya. Jam 4. Waktu itu jam 4 rasanya juga. Saya kunjungi ya. Saya datang ya, jemput ya. Enggak. Saya jemput, saya cari saudara, jalan kaki saudaraku. Jauh. Lewat lumpur-lumpur saya kebaktian itu, ini saja kena lumpur saudara. Ya. Dan puji Tuhan. Saya tidak mendapatkan rumah dan alamat yang tepat. Karena saya cari mana alamatnya, enggak ada di sini. Oh, bukan di sini kah? Kenal orang yang nama ini? Enggak ada. Puji Tuhan. Tapi tahukah saudara, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Itu tetap dihargai oleh Tuhan. Bila kamu setia dalam perkara yang kecil, aku percayakan perkara yang besar.
Kalau saudara setia mengembangkan satu orang murid bagi Tuhan, Tuhan percayakan lebih lagi. Tuhan percayakan lebih lagi. Tuhan percayakan satu komsel, kembangkan. Dengar cerita kakak, satu komsel waktu itu saya suruh dia, itu pun hanya 2-3 orang. Ada Bang Ebit di dalamnya. Ada Bang Pepen di dalamnya. Masih suka manjat pohon. Itulah yang dia komselkan. Tapi sekarang coba lihat. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Yang diurapi, yang setia. Dapat istri yang luar biasa. Ya kan? Maka mereka berkolaborasi melayani Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang semakin diurus, berkembang. Karena kenapa? Karena setia dalam perkara kecil. Komsel kakak mulai 1, 2, 3 bertambah. Doa puasa mereka, pagi-pagi mereka sudah jalan, subuh-subuh mendoakan tempat-tempat itu, bikotin, doa. Bang Ebit itu paling luar biasa. Bang Pepen sembari naik sepeda cari botol untuk dijual. Luar biasa loh. Kembangkan. Amin saudara. Tuhan segera datang seperti tadi. Pada saat dia datang, dia minta pertanggungjawaban. Amin. Ya. Bang, aku belum tahu nih apa. Tanya pembimbingmu. Apa yang bisa kulakukan, Bang, Kak? Dengar arahannya. Dek, kamu lakukan ini dulu ya. Ini dulu ya. Enggak. Siap. Harus begitu. Baru nanti semakin berkembang. Saya pun juga begitu. Taat aja dulu. Kembangkan. Itulah sebabnya dalam bulan ini ya kita bisa berbicara, bahkan tahun ini sasaran kita semuanya anak-anak Tuhan, tidak ada yang lagi mementingkan diri sendiri. Semuanya harus hidup bagi Tuhan. Amin saudara, semua harus melayani Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan? Ya. Belajar memberi, lakukan untuk Tuhan. Ya, kerjakan, beri hidup, kembangkan. Tadi ingat ya, yang dicari Tuhan apa pertama? Tanggung jawab dan kesetiaan. Kesetiaan berbicara apa? Pengembangan. Tetap setia sampai Tuhan datang, dia mengembangkannya. Ya, dan karunia terus dikerjakan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan. Lalu bagian-bagian pelayanan yang sudah saudara terima, kembangkanlah bagi Tuhan. Siap melayani Tuhan, amin. Tuhan cari hati yang mau melayani. Hati seorang hamba minggu lalu yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang dari mana itu? Ya, oke. Luar biasa loh kalau kita melayani Tuhan. Rumah Tuhan tersusun rapi. Apa namanya? Ya, bagus. Parkiran luar biasa. Ya, lihat yang apa langsung dibereskan. Amin, gempar. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Ya, kita berikan hidup kita untuk kita melayani Tuhan, bertanggung jawab dan setia. Mari kita bangkit berdiri.